atau Isa alaihissalam di tengah-tengah Bani Israel, seluruhnya 100% adalah firman Tuhan, bukan yang ditambah dan dikurangi. Sedangkan yang di tangan Kristen hanyalah terjemahan remah-remah dari agama sebelumnya, dan kitab perjanjian baru ini adalah catatan-catatan wartawan yang tidak dikenal. Kemudian saudara, Anda mengambil Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 68. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Katakanlah wahai nabiku Nabi Muhammad, wahai ahli kitab, orang Yahudi dan Nasara, bukan Kristen, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Dan apalagi Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Tuh. Jadi kalau dikatakan Taurat, Injil, Al-Quran, berarti harus ke Islam. Karena Taurat cakupannya sudah ada di Al-Quran, Injil cakupannya sudah ada di Al-Quran, dan Al-Quran adalah ruang lingkup dari kesempurnaan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel dan untuk seluruh umat manusia pada masa Nabi Muhammad dan masa sampai kiamat. Itu Al-Quran katakan, Qul ya ahlal kitab, wahai orang Yahudi dan Nasara, lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbik tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu wahai Nabi Muhammad pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar lagi. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir tersebut. Apa maksudnya? Nabiku Muhammad, aku turunkan kemudian Al-Quran dalam cakupan Taurat dan Injil, sebagian dari isinya akan menjadi tonggak yang menjadi pengukur antara orang muslim dan orang kafir. Datangnya Al-Quran akan menjadikan mereka jauh lebih kafir dari sebelumnya. Itu kata Quran. Dan memang betul. Bayangkan aja, kenapa orang yang datang di masa Nabi Musa kemudian ingkar kepada Nabi Musa? Ya, alasannya salah satunya karena di situ belum ada Nabi Muhammad sebagai jalan solusi. Kenapa orang-orang yang ada pada masa Nabi Isa orang ingkar kepada mereka, kepada Nabi Isa? Solusinya mau kemana mereka? Sementara tidak ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu. Kalau hari ini orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in atau apapun di luar pada itu termasuk Kristen, tidak menemukan lagi gambaran petunjuk yang jelas sebagai cahaya petunjuk dan juga cahaya kepada Allah, kepada Tuhan. Ada Al-Quran, tapi mereka ingkari. Maka kata Yesus dalam kitab saudara, pengikut daripada nabi palsu itu 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kenapa? Kenapa demikian? Karena ada masa di mana Tuhan akan datang mengutus nabi penutup, tapi mereka juga ingkar. Maka dia yang menjadi pengikutmu 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Maksudnya setelah datang Al-Quran pun ditolak, Nabi Musa datang Tauratnya ditolak, Injil datang ditolak. Mereka hanya mengikuti pengabaran-pengabaran wartawan yang tidak jelas. Nabi Muhammad datang membawa kalamul rupa Quran juga ditolak. Maka mereka 2 kali lebih jahat daripada orang-orang kafir terdahulu. Oke, biar saya tanggapi, Bang. Iya, silakan. Oke, jadi saya ambil kesimpulan dari jawaban Bang Zuma. Tadi Bang Zuma bilang bahwasanya Taurat diturunkan kepada Musa, lalu diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad. Yang saya mau tanyakan, apakah ada data dari Al-Quran yang bisa membantu jawaban Abang? Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk. Kenapa? Ada nama suratnya biar saya juga belajar nanti. Al-Ahqaf ayat 12, Al-Quran surah Al-Ma'idah di data nomor 15, nomor 16. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu Al-Quran
sebagai petunjuk kepada kalian yang mau mengikuti keridaan Tuhan menuju jalan keselamatan. Dengan Al-Quran itu kemudian Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan Al-Quran itu kepada jalan yang lurus. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 ayat 16. Dulu Taurat pada zamannya ya untuk kaum Bani Israel, Injil pada zamannya untuk kaumnya Nabi Isa. Mana tertulis? Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat diberikan kepada hanya Bani Yakub saja. Mazmur 147. Hukum yang datang kepada Bani Yakub, keturunan Yakub, dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Bani Israel, tidak aku berikan kepada bangsa yang lain. Maka Al-Quran datang sebagai hukum baru untuk menjelaskan dan menyimpulkan hukum-hukum yang telah lalu. Demikian. Oke, berikutnya itu udah clear Bang. Oke. Siap. Saya mau memberikan sebuah pernyataan. Silakan. Coba nanti Bang Zuma tanggapi. Ya. Ini pernyataan saya. Seandainya agama kekristenan apapun dihapuskan di muka bumi, tetapi saya sendiri tetap menjadi pengikut Yesus yang kalian kena Isa Al-Masih. Menurut Bang Zuma, apakah saya berada di jalan yang benar atau tidak? Tidak. Enggak lagi. Berarti Bang Zuma salah. Saya mau memberikan bantahannya Bang. Silakan. Di Quran surah Al-Zukhruf 61, di sana tertulis jelas, boleh dicek teman-teman. Silakan. Dan Isa, dan sebenarnya bisa kata hari kiamat. Kurang lebih intinya Isa adalah jalan yang benar. Lalu Isa mengatakan, ikutilah Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah. Boleh dicek. Kalau dibaca mungkin lebih jelas. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratul mustaqim. Dan sungguh dia Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Bung, duduk pelan, atur napasnya, pasang kupingnya, akalnya coba disetting lagi. Dengarkan kata per kata dari saya. Kalau Anda beriman kepada Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61 ini, segeralah keluar dari agama Kristen. Loh, kok bisa kayak gitu Bang? Ini menjawab kitab saudara Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, 27. Apa kata Yesus kemudian? Sebaliknya nanti, sebab camkanlah aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya, sebab anak manusia akan datang seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Sebab Yesus nanti datang sebagai pertanda kiamat. Yesus diceritakan datang kepada Paulus sudah 2000 tahun. Mana kiamatnya? Mana kiamatnya? Mana kiamatnya? Yesus mengatakan kedatanganku kedua sebagai tanda akan datangnya kiamat. Baca nomor 29, 30, 41, 40, 41, 42 di Matius 24 itu. Itu adalah huru hara kiamat. Al-Quran mengatakan wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Dan sungguh Isa benar-benar menjadi tanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Jadi maksudnya apa dalil ini? Ketika Nabi Isa sudah datang, maka itu adalah detik-detik kiamat. Ternyata di Bible juga Yesus mengaku demikian. Jadi kalau ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya Cak Ayu, jangan. Karena kalau aku datang kedua kalinya,
itu berarti hidupmu di bumi sudah akan berakhir. Jangan kau lagi menghayalkan yang lain. Sebab anak manusia akan datang bersama dengan malaikat di awan, seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatangan anak manusia kelak. Al-Quran menganulir itu. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Maksudnya ikuti Al-Quran. Inilah jalan yang lurus itu. Apa? Bahwa Nabi Isa belum datang, Yesus belum datang. Yang datang kepada Paulus itu palsu. Yesusnya nanti datang di akhir zaman. Nabi Isa nanti datang di akhir zaman. Kalau Anda tidak percaya kepada Quran, maka minimal percaya kepada Matius 24 nomor 27. Oke, nomor 30. Silakan. Maka apa kata apakah inilah jalan yang lurus itu? Jalan yang lurusnya apa? Mengimani bahwa Yesus nanti datang kedua kalinya di akhir zaman. Bukan mengimani bahwa yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada para murtadin sebagai Yesus. Bukan itu yang diimani. Tapi yang diimani adalah jalan lurusnya, yaitu Isa Yesus datang nanti di akhir zaman, detik-detik menjelang kiamat. Itu baru iman yang betul. Oke Bang, silakan. Itu di surah, karena ini masih ayat sebelumnya masih abang ragukan, saya silakan memberikan satu ayat lagi. Silakan. Surah Maryam ayat 36. Oke. Di situ jelas. Silakan. Isa mengatakan, akulah jalan yang benar. Di dalam Al-Quran ini Bang, akulah jalan yang benar. Sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, maka itulah jalan yang lurus. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda percaya dengan surah Maryam ayat 36, tinggalkan agama Kristen. Tinggalkan. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada Tuhan, kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Berdasarkan Bible, berdasarkan pengakuan Yesus, berdasarkan Al-Quran yang datang kemudian dan Anda baca terjemahannya, ternyata Yesus bertuhan dan Tuhannya adalah Allah Azza wa Jalla. Apa kata Quran? Hadza siratul mustaqim. Nggak ada dalilnya sembah Tuhan Yesus. Itu ajaran iblis itu. Yesus yang mau disembah di sini adalah Tuhan, adalah makhluk yang datang kepada Paulus. Yesus datang penginjilan selama 3 tahun. Dia mengajarkan apa? Sembahlah kepada Tuhan yang ada di langit. Hidup kekal diterima dengan apa? Yohanes 17 nomor 3. Mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Yesus dikenal sebagai apa? Utusan Tuhan. Jadi kalau hari ini Kristen mengatakan sembahlah Yesus, silakan. Memang ada Yesus yang minta disembah. Yang mana itu? Yang datang kepada Paulus. Itu adalah Yesus lain. Yang kalau tadi Yesus kalau Yesus yang asli baca Yohanes 4. Yesus yang asli mengatakan Yesus. apa? Di Yohanes 4 nomor 22. Yesus yang asli berkata apa? Aku Yesus menyembah Tuhan yang aku kenal. Itu siapa? Yesus asli itu. Ini yang berkata di dalam Al-Quran. Nabi Isa berkata, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Itu kata Nabi Isa. Yesus aslinya berkata, Yohanes 4:22, aku menyembah Tuhan aku kenal. Kalian menyembah Tuhan yang tidak kalian kenal. Jadi di sini Nabi Isa mengatakan sembahlah Allah, Tuhanku, Tuhanmu. Kenapa kalian sembah Yesus Cahayu? Iya, jadi kalau Anda percaya kepada surah Maryam, percaya kepada Al-Quran intinya, maka tinggalkan agama Kristen. Karena agama Kristen menghantarkan Anda kemudian menyembah kepada makhluk halus yang datang kepada Paulus yang konon mengklaim namanya adalah Yesus, sedangkan dia bukan manusia. Kata Paulus Galatia 1:12, aku menerima Injil 13 bukuku ini bukan dari manusia, tetapi makhluk yang mengaku Yesus Al-Masih, Yesus Kristus. Kristus itu Al-Masih atau Mesias. Sedangkan iblis, menurut tradisi Quran Islam, iblis juga ada yang disebut Dajjal, Dajjal Al-Masih, Dajjal Mesias.
Dan datang kepada Paulus itu adalah Mesias. Kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, akan datang Dajjal mengaku Mesias, membawa-bawa nama Yesus. Betul. Dan akan menyesatkan banyak orang. Alhasil miliaran orang Kristen terperdaya dengan makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Al-Masih. Sadari itu. Sadari sebelum Anda masuk ke dalam liang lahat. Demikian. Iya, itulah yang saya jadikan pernyataan saya tadi, Bang. Dan Ya, silakan. berdasarkan ayat tersebut, kan dikatakan di sana, coba dengar dulu, Bang, ya. Ya. Dikatakan, Isa mengatakan, akulah jalan yang benar, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah. Terus kenapa nyembah Yesus? Sebentar dulu, Bang. Itu di luar. Yang mau saya tanyakan, bila seandainya kekristenan dihapus dari muka bumi, dan saya hanya mengikuti sampai Isa, menurut Bang Zuma, saya berada di jalan yang benar atau tidak? Karena menurut saya, sudah jelas dikatakan di ayat itu, saya berada di jalan yang benar. Tidak, Bang. Ini ucapan Yesus ketika datang kepada Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Ini ucapan dia ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel. Kan sudah kuceritakan tadi. Yohanes 4 nomor 22. Yesus sedang berbicara kepada siapa? Orang Indonesia atau kepada Bani Israel? Bani Israel. Ini pun demikian. Isa berbicara kepada kaumnya Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian Bani Israel. Matius 14 nomor 24. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Indonesia, agar jangan ke bangsa Belanda, agar jangan ke bangsa Romawi, tapi pergilah kepada dombaku yang hilang dari umat Israel. Anda umat Israel? Bukan. Makanya Yesus dalam Matius 7 nomor 22, bukankah kami telah bernubuat pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku paman, aku tidak mengenal engkau, engkau adalah pembuat kejahatan. Enggak malu digituin, enggak malu. Enggak malu, sudah jago-jagoan depan umat Islam. Yesus Tuhanku, Yesus, kami orang Kristen, kami anak-anak Yesus, tapi diusir endingnya. Enggak malu, malu dong. Kalau Anda menggunakan akal, pasti malu. Kalau menggunakan hanya percaya iman dogma doktrin, maka Anda tidak akan malu. Kenapa? Karena ada Yesus palsu di dalam diri Anda yang senantiasa mengajak Anda untuk menemani dirinya masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Ayo. Oke. Silakan. Pertanyaan yang terakhir, Bang. Silakan, Bung. Apakah Bang Zuma setuju Nabi Isa adalah nabi yang paling tinggi? Nabi yang paling tinggi. Nabi yang paling tinggi di antara nabi yang lain. Kalau Anda berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran menceritakan bagaimana beliau kemudian menarasikan di dalam penginjilan ke tengah-tengah Bani Israel bahwa akan datang nabi setelahnya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diterangkan di dalam Al-Quran surah As-Saff yang akan saya bacakan kepada saudara. Tadi saya sudah bacakan sebenarnya. Dia mengatakan begini, wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah, idayya minat Torah, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Muhammad. Nabi Muhammad diberitakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Makanya kami tidak beriman kepada Injil yang kalian gunakan, Bible yang kalian gunakan itu sebagai Injil. Kenapa? Karena di situ tidak ada nama Nabi kami. Sedangkan di Al-Quran Nabi Isa berbicara tentang Nabi Muhammad. Minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku memberitakan kabar gembira. Kabar gembira akan datangnya penghibur. Kabar gembira itu adanya hiburan. Yesus berkata di dalam kitab Yohanes 16, Yohanes 14, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penghibur, pembawa kabar gembira, yaitu Ahmad, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Isa mengatakan apa? Ketika Nabi setelahku itu bernama Nabi Muhammad datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka justru mengatakan ini adalah sihir yang nyata.
Itu, Bung. Jadi kalau Anda beriman kepada Nabi Isa, maka berimanlah kepada Nabi Muhammad. Coba Anda baca di dalam Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa memberikan seorang penolong lain. Nomor 26-nya, yang akan mengajarkan engkau damai sejahtera, shalom, Islam. Yang mengajarkan segala sesuatu berkaitan dengan hukum-hukum, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Kenapa Nabi Muhammad datang mengajarkan pengisapan dunia akan dosa? Karena seluruh dunia sudah dijamah oleh dosa dengan adanya agama Anda yang menghalalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah dan menyembah kepada selain daripada Allah. Maka Islam datang menghapuskan itu. Dia akan datang menginsapkan dunia. Di mana ajaran paganisme berada, di situ Islam datang untuk menghapusnya. Dia datang untuk mengisapkan dunia akan dosa. Sedangkan Paulus mengajarkan dengan agama Kristen, menghapuskan seluruh perintah-perintah Tuhan, menuju kepada perintah makhluk halus yang ngaku Yesus kepada Paulus. Saya mau sanggah ayat Alkitab yang barusan Silakan. sebut. Silakan. Yesus berkata, aku akan datang kepada Bapa dan meminta seorang penolong. Silakan. Yang dimaksud penolong di situ Bang Zuma jelas ada di ayat-ayat berikutnya, bukanlah Muhammad. Ya, silakan. Yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap manusia. Oke. Jangan Sekarang disalahgunakan. Oke, baik. Kita berbicara, kita fokuskan kepada Roh Kudus. Menurut saudara, Roh Kudus yang dimaksud di sana itu manusia atau apa? Namanya saja roh. Udah jelas bukan manusia. Kenapa di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1? Ujilah setiap roh-roh yang datang kepadamu. Sebab banyak nabi-nabi palsu. Kenapa larinya ke nabi? Tadi bicara roh, kenapa larinya ke nabi? Iya, itulah salah satu fungsi roh. Jadi yang dimaksudkan Yesus adalah dia mengutus roh di dalam setiap hati manusia. Supaya mereka terbantu untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Oke. Berdasarkan arahan roh yang istilahnya kurang lebih kayak Tuhan mau membisikkan gitu loh. Melalui rohnya. Baiknya begini. Makanya dibilang ujilah setiap roh. Sebab ketika ada nabi-nabi yang datang. Ya, berarti berarti yang mau diuji ini roh atau nabi atau orang? Iya maksudnya. Ayo. Mohon maaf. Ya silakan. Apa yang mau diuji ini? Roh atau orang? Boleh dinampakkan dulu, enggak? Apanya? Ayat silakan Anda baca. 1 Yohanes 4. Saya enggak ada Alkitab di sini. Saya lagi dulu. Waduh. Bagaimana dong? Roh kebenarannya kemana? Pensiun? Tapi kalau bukankah roh kebenaran itu membimbing Tadi Anda mengatakan roh kebenaran, Roh Kudus akan membimbing Anda pada setiap kebenaran. Nah, Roh Kudusnya Anda kok kenapa enggak berfungsi? Kok minta bebal? Bukankah Roh Kudus itu adalah Tuhan yang menghantarkan Anda kemudian memahami kebenaran? Kok sekarang minta bebal? Tuhan mati lampu di dalam. Jadi yang dimaksud menemani kamu selama-lamanya itu adalah ajaran Roh Kudus. Ajaran Roh Kudus kan? Yang menemani selama-lamanya itu tapi Roh Kudus. Kok Roh Kudus? Kenapa masih ada pendeta berzina? Jangan dicampur aduk. Oke, sekarang kenapa ada pendeta berzina? Jangan mana bahas Roh Kudusnya? masalah. Roh Kudus menemani kalian kan? Betul? Mohon maaf sebelumnya disclaimer dulu. Ini kan barusan Bang Zuma, kenapa ada pendeta berzina? Yes. Saya mau bertanya balik. Kenapa begitu banyak berita tentang pesantren yang karena Roh Kudusnya di dalam Al-Quran. Memperkosa para santrinya. Roh Kudusnya. Makanya saya tanya. Membahas agama. Sekarang saya bertanya begitu kan ada tujuannya. Anda mengatakan kita sama-sama diskusi baik saja. Anda mengatakan Roh Kudus itu masuk ke setiap orang percaya di Kristen, betul? Betul, di dalam hatinya menetaplah. Kenapa ada pendeta memperkosa?
Sama halnya seperti ulama juga yang Jangan mendirikan kau sama-samakan. pesantren yang memperkosa para santri. Oke, Itu ada sekarang saya kejadian. tanya samamu. Roh Kudus di Islam itu masuk ke setiap Islam atau gimana? Apakah Anda meminta Roh Kudus? Bahlul juga ini ternyata. Di Kristen itu Roh Kudus itu datang ke setiap Kok orang Roh Kudus Kristen. di Islam gimana sih? Apa Anda meminta Roh Kudus? Saudara, emang di Kristen itu ada Roh Kudus? Di hati manusia ada Roh Kudus. Saya tanya dulu, emang di Kristen itu ada Roh Kudus? Kristen adalah agama dan Enggak. agama Kamu tidak dapat memiliki kata Roh Kudus itu, Roh Kudus itu dari mana? dari dalam Alkitab. Di mana di Alkitab ada kata Roh Kudus? Sekian lamanya saya membaca Alkitab, jadi pembaca Alkitab tentunya saya tahu, tetapi kalau ayatnya saya tidak hafal betul. Nah, oke. Tapi kalau kamu kita cari, kamu membaca bisa saya jelaskan. kamu membaca kitab itu kitab yang berbahasa Indonesia atau yang berbahasa Yunani? Yang berbahasa Indonesia memang. Di dalam bahasa Yunaninya ada nggak Roh Kudus? Saya belum pernah membaca bahasa Yunani. Makanya kena kau. Makanya kalau jadi Kristen itu jangan sok tahu. Di agama Kristen itu nanti mengenal kata Roh Kudus setelah kitabnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kata Roh Kudus itu diambil dari Al-Quran. Tidak ada di Bible Yunani kata Roh Kudus. Camkan itu baik-baik. Camkan Saya itu. dulu mau bantah. Saya mau bantah. Mohon maaf sebentar. Silakan. Mohon maaf sebentar. Anda barusan Silakan. Nggak usah minta maaf. Nggak usah minta maaf. Kamu sudah salah dari lahir. Nggak usah. Silakan. Anda barusan mengatakan Roh Kudus diambil dari dalam Al-Quran. Yes. Sedangkan Alkitab sudah ada 600 tahun lebih dulu daripada Al-Quran. Bagaimana Anda mengatakan itu? Jangan Bahlul. Kamu yang koplak. Sekarang kitabmu. Dengar pemakan babi, dengar. Jangan kau pancing saya untuk mengatakan kau bahlul, ya. Kitabmu itu bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu ada di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam sampai ke abad 19. Masuk Belanda ke Indonesia ini. Diam dulu. Kitabmu pertama kali dituliskan dan dikanon, nanti manuskripnya, kodeksnya paling tertua itu abad keempat, dan tidak ada kata Roh Kudus di situ. Paham? Nanti Belanda masuk ke Indonesia, kitabmu diterjemahkan masuk ke dalam bahasa Indonesia, baru nebeng kata Roh Kudus. Paham kau? Kapan Belanda masuk menjajah di Nusantara ini? Abad keberapa? Tahun berapa? Tahun 1662. Paham kau? Saya tidak. Sedang sabar dulu. Sabar. Sebelum kitabmu masuk dibawa Belanda di Indonesia, belum ada kata Roh Kudus di dalam. Paham? Sedangkan Al-Quran, Qul nazzalahu ruhul Kudus, itu sudah ada di abad ke-7. Kitabnya Kristen nanti ada Roh Kudus tertulis di dalam, nanti di tahun 1600. Oke? Berarti Al-Quran lebih dulu menggunakan kata Roh Kudus, abad ke-7. Berapa selisih tahunnya itu? 900 tahun lebih dulu Islam menggunakan kata Roh Kudus. Nanti masuk Belanda di Indonesia, baru menggunakan Kristen itu kata Roh Kudus. Itu pun dalam bahasa terjemahan kitab mereka. Orang Belanda tidak mengenal Roh Kudus. Paham kau? Orang Yunani tidak mengenal Roh Kudus. Orang Romawi tidak mengenal Roh Kudus. Di luar Indonesia tidak ada orang Kristen mengenal Roh Kudus. Paham? Di Indonesia ini saja, karena kitab penjajah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, baru mereka mencuri kata Roh Kudus dari Al-Quran. Paham sampai sini? Paham? Jadi jangan sosok ngajarin saya tentang Roh Kudus. Silakan. Ada satu ayat dari Al-Quran yang mengatakan Roh Kudus. Coba berikan contoh. Al-Quran surah An-Nahl ayat 100 berapa itu, teman-teman? 102. 102 Al-Nahl ya. Iya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Teman-teman ingat gak? Cek juga. Jangan nanti, sekarang aja. Ngapain nanti? Saya punya hanya satu HP. Ya, makanya betul, kalau begitu Bunda, 102. ada ya. Masya Allah. Al-Quran mengatakan
Kul nazzalahu Ruh Kudus. Tunjukkan bahasa Yunani. Di dalam kitabmu tertulis pneuma hagios. Pneuma hagios itu artinya apa? Hantu murni. Tepuk tangan penonton. Hantu murni dirubah menjadi Roh Kudus, nggak nyambung. Kalau orang Anda, pendahulu-pendahulu Anda jujur menerjemahkan Bible ke bahasa Nusantara kita, maka yang ditulis di situ bukan Roh Kudus, tetapi hantu murni. Sesoan. Harusnya kau mengatakan pada diri Kristen itu terdapat hantu yang murni. Nah, itu baru betul. Karena memang kalian ini bukan pengikutnya Yesus. Kalian ini pengikut hantu yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Tidak ada jasad, cuman suara. Apa namanya? Tidak ada jasad, hanya suara. Apa namanya? Hantu. Baca. Kenapa saya mengatakan di dalam kitabmu dikatakan hantu yang murni? Baca Lukas 24 nomor 37. Murid-murid Yesus kaget dan ketakutan sebab mengira melihat pneuma. Pneuma yang mereka kira lihat Yesus itu, mereka mengira melihat pneuma. Apa arti pneuma? Hantu. Berarti pneuma hagios artinya hantu yang murni. Jangan bang, kalau Anda ingin belajar Islam, saya layani. Tapi kalau Anda ngeyel, ya guru ketika menginginkan murid-muridnya itu tersadarkan, terkadang guru menggunakan cambuk untuk menghantam betis muridnya agar muridnya itu jerah, agar belajar dengan rajin. Silakan, saya tidak mematahkan semangat Anda untuk belajar. Saya Bang Suma senantiasa punya niatan untuk membimbing siapapun, baik Islam awam untuk mengerti tentang Bible, begitu juga orang Kristen yang selama ini buta taklid terhadap agamanya sendiri, yang tidak mengerti Bible, cuma ikut-ikutan joget di gereja, tapi tidak mengerti isi Bible yang sesungguhnya. Mereka yang sama seperti itu, bawa ke sini, biar tak ajarin. Saya tidak akan membengkokkan isi Bible. Justru saya meluruskan apa yang kalian bengkokkan. Yang tadinya hantu murni, hantu suci, kalian bengkokkan menjadi roh suci. Padahal di Bible sendiri pneuma itu diartikan dengan terjemahan hantu. Baca Lukas 24 nomor 37, itu bukti akurat. Oke, izin abang, saya sapa dulu yang baru masuk bang. Silakan. Zazon. Oi. Ada yang suka makan perkedel rawon nggak? Nggak ada bang. Rawon. Rawon ini ya? Suka yang terbang. Yang terbang. Oh, rawon, peye itu biasanya. Rawon. Ini banyak kali weh. Dikermuninya aku ini. Masa sih? Perkedel aja besok. Nanti tunggu saya di sana. Saya perkedel. Wih. Rawon. Pion catur. Zazon. Jasa mah nggak ada suaranya. Iya. Laron. Pion. Iya. Ada nggak ada Roh Kudus itu ada nggak sih di original teks? Nggak ada. Jangan disiksa anak-anak, kasihan. Oh jangan ya. Oke. Saya sebenarnya tidak percaya sama pernyataan Bang Zuma ya, yang nggak apa-apa deh, nggak masalah. Saya tidak punya kewajiban untuk agar. Iya, silakan. Saya punya alasan juga ya gitu kan. Silakan. Yang mengatakan bahwa saya memang membenarkan kalau Alkitab awal itu dari bahasa Yunani karena kisahnya Yesus mengajar di Yunani, berbahasa Yunani pada saat itu. Lalu kemudian bila Bang Zuma mengatakan kalau sebenarnya di Alkitab pertama yaitu bahasa Yunani itu tidak ada kata Roh Kudus, kemudian diterjemahkan ke beberapa bahasa di belahan dunia ini dengan banyak negara, tetapi kemudian dirubah, ditambahkanlah Roh Kudus. Saya tidak yakin alasannya. Apakah tidak ada satu manusia pun di antara seluruh negara ini yang memiliki akal pikir untuk mengecek kembali dan menyamakan dengan Alkitab berbahasa Yunani?
Itulah alasan saya mengapa saya tetap percaya sama Alkitab. Waduh. Saya tidak percaya pernyataan Anda. Oke, gini saudara. Kalau pernyataan saya benar akan datangnya Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang, maka alat yang dipakai, ya, lalu alat yang dipakai untuk menyesatkan itu apa senjatanya? Bible. Saya tanya sama saudara, kenapa kitab saudara tidak kemudian mengikut sertakan original teksnya? Ada apa? Harus Anda jawab secara akurat. Kenapa kitab saudara tidak mengikutkan aslinya? Ayo. Saya mau memberikan jawaban itu, sebenarnya terdapat jawabannya di dalam Al-Quran juga. Silakan Anda tunjukkan. Cuma saya tidak hafal betul di mana ayatnya. Tapi Silakan. intinya yang penting Adalah? intinya begini. Dan engkau ya Muhammad, kami menurunkan kitab-kitab ini kepadamu dalam bahasa Arab ya, supaya engkau mudah mengertinya. Bahasa Terus? kaumnya. Jadi berdasarkan itu perkataan Jibril kepada Muhammad. Terus Jadi apa hubungannya Jibril dengan kitab saja Anda? Apa hubungannya mau dengan kitab membantu Anda yang Muhammad sudah menggunakan supaya kitab dia Salome? bisa mengerti. Jibril mau Apa ini? Apa hubungannya dengan kitab Anda? Nabi Muhammad didatangkan kemudian Al-Quranul Karim. Suara guru udah hilang. Cek. Dulu aja sabar nungguin aja. Coba dibuka di KJV aja, di situ Ligos kok. Bahasa Arab dari Al-Quran kami hilang nggak? Hilang nggak bahasa Arab dari Al-Quran? Kan hilang suaranya Bang, Bang Juma. Iya. Al-Quran mendatangkan kemudian pemberitaan kepada Nabi Muhammad. Hilang nggak bahasa Arabnya sampai hari ini? Gak ada kan? Al-Quran datang dengan lisan kaumnya. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Betul. Ada nggak bahasa kaumnya sampai hari ini? Ada. Itu yang barusan kubacakan. Pertanyaan saya, kalau Anda menjadikan ini sebagai rujukan, Yesus mengajarkan kaumnya menggunakan bahasa Aram dong. Mana bahasa Aram itu? Mana kitabnya bahasa Aram? Ada. Saya menjadikan itu rujukan. Ada. Apa? Karena di situ saya menjadikan itu rujukan karena kalimat di situ mengatakan supaya engkau mudah memahaminya. Yes. Terus Nabi Muhammad. Demikian pula. Sekarang begini, Bu. Dengan Alkitab yang Sekarang begini, saudara. Kalau Al-Quran diwahyukan oleh Allah dengan menggunakan bahasa Indonesia kepada Nabi Muhammad, bisa nggak Nabi Muhammad menguraikan isinya? jelas tidak. Tidak. Makanya dia didatangkan. Justru itulah kemudian Nabi Muhammad didatangkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab agar litubayina linnas. Al-Quran itu diuraikan kepada seluruh umat manusia. Nah, sekarang Yesus datang membawa firman kepada Bani Israel menggunakan bahasa apa? Apa Bang? Gimana? Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel menerima firman menggunakan bahasa apa? Saat menerima firman atau menyampaikan firman? Saat menerima firman. Oke. Saat menyampaikan firman ya. Iya. Tentunya dia berbahasa Ibrani. Iya, pada saat dia menerima firman dan menyampaikan firman, Yesus itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Mana kitabnya? Kalau Anda tanyakan kepada saya mana kitabnya, saya dapatnya yang terjemahan dan saya. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah dari Yesus? Ke seluruh dunia. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah ucapan Yesus? Alkitab adalah kesaksian dari murid-muridnya yang ditulis oleh 40 orang. Dari mana Anda tahu? Dari mana? Saya ulang. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah perkataan Yesus? Di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 26 nomor 14, Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani. Oke? Nah, sekarang dari mana Anda tahu kalau Bible Anda yang bahasa Indonesia itu sudah selaras dengan penyampaian Yesus yang menggunakan bahasa Ibrani? Mana? Di mana tertulis? Dari mana saya tahu ini jawabannya? Ya.
Mbah, Saya apa jawabannya? tidak menutup diri. Saya terus mencari referensi-referensi. Ya mana Dan buktikan itulah yang dulu, membuat- buktikan. Bentar bang. Buktikan aja, nggak usah Dan banyak dari cencong. referensi Buktikan aja yang bahwa telah saya terjemahan pelajari. Anda itu, Bentar, Bang. buktikan bahwa terjemahan Anda itu sudah betul sesuai dengan bahasa Yesus. Bentar. Apa? Mau ngomong apa? Apa rujukannya? Ya, rujukanmu apa? Dari referensi yang telah saya pelajari Al-Quran. Referensi dari mana? Referensi terjemahan baru itu dari terjemahan lama. Nanti 30 tahun ke depan yang terjemahan baru hari ini jadi terjemahan lama lagi, diganti lagi. Mana rujukanmu kepada Yesus? Mana? Saya Nah, tidak ke Bang Juma deh sekali lagi Bang Juma. Kalau aslinya sudah nggak ada, yang ada sekarang apanya yang ada? Ya, bukan palsunya. Masih mau datang piang. Emang Bang Zuma punya yang aslinya Quran? Ya, ini asli Quran bahasa Arab. Itu bukannya dicetak ulang? Ini dicetak ulang dalam bahasa aslinya. Kirim langsung ke Zuma gitu. Itu dicetak ulang dari bahasa aslinya. Al-Quran itu dari zaman ke zaman, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu dicetak terus, tidak pernah mengalami perubahan. Kapan Anda mencetak Al-Quran yang salah huruf, salah kata, maka dunia akan bergemuruh. Mau bukti? Silakan Bunda Rahma baca Quran, surah apa saja, ayat apa saja. Insya Allah saya akan tegur kalau keliru. Alkitab pun begitu. Dan nenekmu kiper. Ngomong seenak perut. Saya coba Bang Juma ada nggak? Saya coba Bang Juma ada yang salah nggak ya? Ya silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja salah. Nah, itu salah Tausnya kan? aja salah. Nah, Tausnya aja salah. Yang betul a'udzubillahi minasyai, bukan syai. Hebatnya Islam itu. Nah, itu Huruf keliru penyebutan saja, makhraj huruf saja pasti kita akan tahu. Apalagi bacaan. Nah, kalau kamu orang Jepang baca Bible, ngerti enggak kau apa yang dibaca itu? Surat kepompong, surat cinta atau Bible? Mau ngerti enggak kalau dia baca? Kalau orang Kalau Jepang, sayonara. kalau di Islam, orang baca Quran, kau kumpulkan seluruh bahasa di atas muka bumi ini dalam satu masjid, imam membaca surah Quran, semuanya akan paham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemanapun pergi umat Islam, masuk ke dalam masjid, mereka akan paham ini surah Al-Fatihah. Ente pergi di Cina sana, di Burundi, orang baca Bible di sana, apa yang Anda bisa paham? Ente leheng eleheng ente, peleheng teleheng peleheng teng teng. Gak ada, Anda akan bisa paham. Burundi itu kampungnya Bang Handi kan? Iya. Terus bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa kitab Anda itu apa? Apa yang Anda ingin katakan tentang kitab Anda? Saya tidak ngerti. Pion. Beleheng, kampleng. Pion. Iya gimana? Kalau bahasa aslinya Yesus hilang, apakah bahasa Yunani itu bisa dikatakan benar? Kalau Banyak laron, Mas. Gatal. Laron. Nyusahin hidup gua aja lu Laron. Gak bener lu Laron. Musim hujan. Di gunung lagi kan? Iya, musim hujan pas itu. Lawan pasti pada keluar. Sebanyak kalau bisa tangkap satu Bang Juma. Periksa jantan atau Kepalanya dicat putih satu baru digantung. Tulisin propos di situ. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke gala rangsang. Nah, coba tunjukkan di mana itu bahasa Ibraninya, di mana tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adinda Kuro Kijorso. Selamat ulang tahun, Bang Zuma. Ketularan dia. Tuhannya teman kita yang mau ulang tahun, bukan aku deh.
Oh, bukan hari mualaf sedunia ya tuh, 25 Desember itu. Saya nggak Oh, iya. diakui mereka tuh Natal. Ayo, makin banyak laronnya ini. Matikan aja nih HP ya. Lampu, belum enggak? Lampu matiin bang. Oh iya, betul. Yang di dalam matiin, yang di luar nyalain. Tapi kalau lampuku matikan, aku nggak bercahaya gimana dong? HP ya percaya. Iya juga. Gigiku yang dikerumuni nanti. Kalau bisa, Ya, ya bang, satu mendengar, satu nggak melihat. gitu solusinya. Lampunya semua matiin, tinggal dekat hidungnya Banyuman dinyalain, ya ngumpul di situ. Merasa itu boleh. Tutup semua HP. Semua aku datang. Masih mau kelihatan pulang. Hus. Itu tandanya besok mau terang itu bang, Oh, gitu. mau datang matahari, iya. Ya iyalah kalau siang pasti datang matahari. Wih. Orang dibilangin cep, ambil satu tangkap gantung cat putih kepalanya satu gantung, pasti temannya takut. Oke. Dipikir hantu gitu. Cuma mungkin besok saya lanjut nih udah malam soalnya. Iya, oke, saudara. Maaf ya kalau ada Bisa-bisa. kata-kata Makasih saya ya. agak keras ya. Iya, sama-sama. Pion, jangan lupa dikerok dulu ya, dikerik badannya Nah, biar masuk angin. pekerjaan rumah buat pion. Udah disuruh. Tadi ini ada bahwa Yesua Amasya itu mengajarkan bahasa Ibrani. Kenapa di Bibelmu bahasa Yunani? Iya bang. Itu lu pikirin deh hoten-hoten ya. Ini laron betulan bisa dimakan ini laron. Enggak lah, Ada itu yang makanan Bisa, ayam, Pi. itu makanan Bisa, ayam bisa, itu. Itu kalau ada ayam, mantap itu ayam. Aduh, Lalau. biasanya lalat, ini laron malah. Bawa air Bunda- bang di Bunda apa, Nora, bener ember gak? besar. Katanya Nora Aritona sama Bunda Rama pasangan katanya mau ikut rally Dakar, bener? Apa? Serius bang Andi ikut apa? Rally Dakar, Apa itu? rally mobil di padang pasir. Enggak lah, ya Allah bang. Waduh, siapa lagi itu? Hoax Ya. lagi dong itu. Dia nggak ikut rally Dakar, dia bawa mobil yang gedenya itu bang Andi. Ini ada lagi satu nih. Itunya. Ini lagi satu nih. Kenapa kek? Kenapa Saya mau kek? ikutan lomba makan kelereng. Saya mau tanya Pak Bang Juma, Anda agamanya apa dulu? saya Islam. Coba syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, oke, silakan bang. Iya Bang Juma, saya Islam dari lahir keturunan. Cuma ada satu pertanyaan yang dari dulu itu mengganjal di hati saya gitu sampai sekarang. Pertanyaannya itu manusia pertama itu kan Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa. Nah, sedangkan di Islam itu kan tidak boleh menikah yang keturunan satu darah gitu. Nah, itu kan dari Nabi Adam sampai ke sini kan itu kan anak cucunya kan saudara semua gitu, sekandung gitu. Kan hukumnya belum turun waktu itu gimana sih lo, Pak? Itu gimana ya hukumnya ya? Ya, itu berlaku nggak pada anak Adam? Ajaran yang datang dari Nabi Muhammad. Kurang tahu sih. Enggak dong. Karena hukum nggak dihitung mundur. Oh, berarti pada saat itu belum ini ya. Iya kan belum ada syariatnya. Belum ada hukumnya. Ya. Kalau sekarang bagaimana cara mengkawinkan laron, yang mana laki yang mana perempuan, banyak coba praktekin. Jangan nyindir dong. Bang Tadi Bang Andi ini kadang-kadang Itu kan laron dikawinkan, bukan dinikahkan kan kalau laron kawin kan. harusnya Bebek bertanya gini, Bang Juma kan manusia pertama itu Adam gitu kan. Tapi sebelum jadi Adam itu kayak teori Darwin gimana Bang?
manusia berasal dari monyet gitu kan. Jawaban Bang Juma gampang. Dulu saya nggak percaya teori Darwin, kata Bang Juma. Setelah lihat si Edis, saya percaya ada teori Darwin. Dulu nggak percaya. Saya nggak percaya dulu teori Darwin itu ada, Bang. Tapi setelah saya lihat si Edis, ya saya percaya ada teori Darwin, Bang. Mungkin sisa-sisanya ini gitu tuh. Sony, Islam apa Kristen? Iya. Ya, Pak Adi, Kristen apa Muslim? Tahu. Bang Adi jelek. Jangan kayak gitu. Iya bang, iya. Ah ya. Iya. Islam Kristen bang. Kristen lah. Tapi kayaknya tempat kamu lagi rame, bro. Ada acara apa itu? Lah ini asal biasa orang baru buka perusahaan lah. Oh, perusahaan. Kirain lagi ada pesta apa gitu. Meresmikan. Ada makanan apa di situ? Ini makanan keripik. Ada daging? Nggak ada bang, sudah tengah malam bang. Oke. Di daerah mana ini? Kalimantan bang. Oh, Kalimantan. Terus ada yang tidak ingin ditanyakan? Bukan bang, saya cuma menyimak aja bang. Anda udah lama menjadi orang Kristen gitu, bro? Ya sudah lama lah bang, model lahir lah. Anda bahagia gitu ya? Sony, Iya, kalau saya menurutin positif Sony, ya dan Sony. negatifnya aja. Sony, kata ini, Iya, Bang, iya, Bang. kata Bang Hadi Celebes, Tuhan Anda mati terkutuk di kayu salib, benar nggak? Itu Bang Hadi yang mana? Handi, kata Bang Hadi, Tuhan Anda mati terkutuk di kayu salib, benar nggak? Jangan terlalu keras Oh, dulu, tidak. kasihan. Tidak lah bang. Hostnya diem aja lah. Iya, host mah diem, nggak usah ikut ngomong. Kenapa? Mau belajar dia ini. Sony, aduh. Ah, iya bang. Sony, Iya. lagi ngumpul-ngumpul sama temennya dia itu. Dia lagi perbaiki alat beratnya rusak katanya. Spare partnya baru dikirim dari Jakarta. Itu loh, apanya khas rodanya nggak ada di situ gitu. Tuh kan, kena kunci 12 dia. Sony, Bang, kalau gara-gara bulan Nora sih. Dia meraju loh bang. Iya, gara-gara Bunda Nora nih, makanya diem Bunda Nora. Enak aja. Mentang-mentang mau ikut peserta rally Dakar. Iya, nggak bisa diem. Di mana bang rally Dakarnya bang? Yang lagi gitu. Ya di Padang Pasir lah rally-nya itu. Memang di mana di sini Padang Pasir bang? Ya katanya udah dapat sponsor. Dapat dari berita dari mana lagi nih? Waduh. Salah denger dong gua. Sony turun bang. Kesian Sony itu mau belajar deh. Ayo Bu Nora kerja. Bang Boy? Iya, Halo bang? halo. Boy? Baik. Boy? Boy? Ya. Ya. Boy? Ya. Agama apa? Tahu. Halo Bang Boy? Gitu Turunkan dong, aja jangan gitu, boy, kayak manggil. Boy? Boy? Aku mau nanya bagaimana cara membedakan itu laron, kan pasti ada jantan dan betina tuh. Gimana cara membedakan laron itu jantan dan betina? Netizen ada yang tahu nggak? Di ini ya, di typing. Bantu Bang Juma, kasihan Bang Juma. Ada murid gue naik lagi.
Sony. Iya bang, saya dengar. Itu alat beratnya apanya yang rusak? Bukan alat berat bang, ini baru buka usaha orangnya ini, solar lah bang. Oh, minyak. Iya, ngiring-ngiring ke tambang lah, baru dapat channel lah. Abang tugasnya sebagai apa, Bang Sony? Supir bang, kuli supir bang. Mobil kamu yang 6 roda apa yang berapa? Yang berapa roda? 6 roda aja bang. 6 roda. 2 roda. Oh, yang sopir Kalau apa 2 naik? roda, supir bang. Kalau sopir itu, ya, saya mau nanya nih, kalau lu sopir nih, tes dulu. Iya bang, bang. Kalau sopir itu naik ke mobil itu ya, duluan mana, kaki kiri apa kaki kanan? Kaki kanan lah bang. Coba praktekin di open cam. Gua mau lihat, gak Kaki percaya. kanan baru lari ke kopling bang. Oh, gitu. Tuh, kalau sunnah Kristus itu kaki kiri. Oh, enggak ada bang, kalau langsung kaki kiri. Tapi Kalau kaki Sony kiri nggak bisa tritunggal jalan ya? lah bang. Enggak, Sony ini Tritunggal ya? Ya, Nggak ngerti dia gitu Tritunggal. sih. Bapak Putra Roh Kudus itu. sekarang ini nggak ada Bapak Roh Kudus apa kalau bang. Ya, kamu Kristen kan gitu. Iya, tapi saya Kristennya netral aja bang. Netral. Oke, silakanlah bertanya tuh sama Bang Zuma itu. Kalau saya nggak bisa ngasih jawaban lah bang. Yang penting saya netral aja bang. Kau disuruh gimana, bertanya mau itu, ikut bukan sini menjawab kah, ya gitu. terserah. Dibilang saya kafir kah, mau dibilang saya anu kah, ya terserah aja lah bang. You disuruh bertanya, bukan menjawab itu. You mau bertanya apa itu, silakan. Nggak ada bertanya bang. Intinya saya bekerja, fokus kerja aja lah bang. Kalau Ya. saya menuntut agama ini nggak ada habis-habisnya bang. Ya silakan Bang Handi dipukuli dulu deh. Kamu misalnya naik mobil nih, udah mau jalan, Sony, kamu berdoa nggak? Ya berdoa lah bang. Berdoa, bagaimana cara doanya coba? Seperti apa? Ya mau menyebut nama Tuhan, mau menyebut nama Allah kah? Ya itu tergantung yang di atas lah bang. Mau Tergantung mood mana, berdoa kepada mau siapa ya? ke jurang kah? Iya. Lu pernah berdoa nggak kepada Yesus? Ya pernah lah bang, sama Allah pun saya pernah juga bang. Gimana cara? Coba. Bagaimana doanya? Ya yang penting saya mau minta keselamatan di jalan, itu aja. Jauhkanlah dari segala musibah, itu aja. Musibah itu apa sih? Ya musibah itu ibaratnya kayak kita nabrak orang kah, apakah, kan begitu bang. Tapi jangan sampai lah. Ya itu sudah bang yang saya minta kan. Lu pernah nabrak celeng nggak? Pernah saya nabrak celeng bang, babi itu pernah saya nabrak. Tapi ibaratnya babi itu minta ganti rugi lah. Babi minta ganti rugi. Iya benar, itu benar sih. Ini si Sony benar. Kalau daerah sana betul. Itu dihitung jumlah anak. Ini belum selesai pertanyaan saya. Itu keluarganya babi keberatan nggak? Iya bang, ibaratnya keluarga babi itu keberatan dan itu bang. Benar. Iya. Baru ketawa gua. Hahaha. Ya itu sudah bang, saya heran juga. Itu sudah. Apa kata keluarganya? Dia minta ganti rugi dari anaknya, dari itu, induknya. Dia minta ganti rugi lah bang. Dia bakal beranak berapa itu kan? Beranak 6 lah bang, apa dah siup kita bang. Bedanya babi sama laron apa? Ntar dulu, ini belum selesai babinya. Lu bawa ke rumah sakit apa lu obatin sendiri? Nggak bawa ke rumah sakit bang, mati di tempat saya bayar. Oh, tewas. Iyalah bang, itu pun hitung nenek dari neneknya, dari itunya. Ya kita hitung lah bang, apa dah siup kita lah. Apa aja, lu tabrak kepalanya apa ekornya? Ya semuanya bang, mati di tempat, namanya orang mati di tempat kayak apa bang? Remuk. Iya remuk lah. Kecelakaan tunggal itu. Enggak, gua nanya gini Sony, itu ibunya atau kakeknya atau neneknya? Nggak ada kakeknya lah bang, namanya kita sudah nabrak, nggak ada ibaratnya kakeknya. Iya kan mau gini. buyutnya. Misalkan gini ibunya yang lagi gini bang, kalau ibunya yang lagi nyusui anaknya 6 bang, itu dihitung bang. Nah, Berapa itu sudah kerugian? benar, Betul, itu, bang. bener Betul. kan?
Ya iya, makanya kalau benar tuh bang. benar kan? Iya, jadi kita tuh berpikir bang, wah gaji kita sekian segini, baru kita danain segini bang. Ibaratnya bukan kita perhitungan. Nah, lah, itu Bang. yang lu tabrak itu apa? Apa ibunya atau apa? Babi lah bang yang ku Iya tabrak. tahu, maksudnya jantan atau betina. Iya, nggak tahu jantan nggak betina, nggak tahu lah bang namanya. Belum Kita kenapa nabrak kamu? ya. Mestinya kau tes dulu, Kak. Mestinya kau tes dulu gitu loh. Jangan Jantan. mentes lah bang, kalau mentes bahaya lah. Nanti kita bisa Oke, kayak gini itu deh. lah bang. Jadi tujuan Anda naik itu apa sekarang? Menurut kalau saya sih kayak Nubruk babi kalau udah marah. Naik ke atas gua udah babi. Yang punya babi namanya siapa? itu masih kuingat namanya Pak Sumanto. Lo jujur aku bang, aku bukannya menambah bumbu lah. Siapa namanya itu yang suka makan apa namanya ternak babi di Kalimantan dulu yang sering naik? Siapa? Itu pun orang Jawa bang. Lu. Karena babi celeng kan nggak ada yang punya, itu kan babi hutan. Oh, ada yang punya lah bang, namanya orang piara bang, ada yang punya lah. Terus berapa ganti ruginya itu kau bayar? 6 juta lah bang. Wah, kenapa murah sekali? Ya mahal lah bang, apa ndak siup kita bang, gaji kita cuma 25% bang. Jadi potong gaji. Potong gaji lah bang. Sekarang udah selesai. Sudah lah bang, daripada otot kita dibakar, mending kita bayar lah. Bos kamu orang mana? Orang Medan bang. Kamu orang Medan juga ya? Lain bang, saya orang Kalimantan, cuma saya ngikutin PT Indrangkola bang. Oh, asli di situ. Iya bang. Kalimantan mana sih? Kalimantan Timur bang. Terakan, Balikpapan, Samarinda. Balikpapan bang. Cuma stay-nya yang punya itu perusahaan Samarinda bang. Oh. Ada rencana nggak? Ibaratnya saya mau berhenti bang. Berhenti apa? Lo mau beralih Berhenti profesi? kerjaan lah bang. 25% bang. Coba bayangkan bang. 25% balik kita nabrak babi. Sedangkan babinya minta 6 juta bang. Babinya yang minta apa ya keluarganya? Ya kita nggak bisa nyebut loh, walaupun keluarganya, walaupun sepupunya, ponakannya kita Sebentar. tabrak, kita nggak bisa sebut lah bang. 25% dari berapa itu tuh? Ya kalikan aja bang. Dari 6 juta maksudnya? Iya bang, apa ndak siup kita bang? Segitunya kau orang Kristen sama kita bang. Kristen segitunya ya bang? Ya, Kristen. Ya iyalah bang, saya ngomong jujur bang. Bukan ke kita segitunya, Kristen ke Kristen gitu kali ngomongnya. Kan lu Kristen. Bukan saya menghujat Kristen bang, bukan saya menghujat Islam, bukan. Cuma segitunya, nggak ada, ibaratnya nggak ada ke hatinya gitu loh. Sony, selama kau hidup kesalahan apa yang paling fatal yang pernah kau lakukan? Bah, banyak lah bang, potongan saya banyak, gaji saya terima, potongan, pokoknya min plus. Enggak, kesalahan apa yang pernah kau berbuat? Ih banyak bang, banyak. Apa itu? Apa itu salah satunya? Mulai dari nabrak manusia, binatang, itu pun dipotong bang. Kamu umurnya berapa sih? 27 bang. Enggak dikurangin dikit? Enggak lah bang. Saya ngomong jujur bang, walaupun saya orang Kristen Muslim, saya ngomong jujur bang. Kamu Kristen apa Muslim sih? Kristen Muslim. Gimana sih lo? Kalau mama saya Islam bang, cuma saya ngikutin ya mama saya lah bang. Ya kamu, kalau mamamu Muslim ya kamu Muslim juga lah kau itu ah. Iyalah bang, itu sudah bang. Pikirkan aja bang, 25% bang, baru dipotong kita nabrak orang, nabrak Ya udah lu binatang. sekarang belajar syahadat dulu coba. Kalau syahadat saya belum ngerti lah bang, cuma Ya emakmu Muslim loh itu.
Iya bang, cuma saya belum perdalamkan dari situ bang. Waduh. Itu Amer itu habis berapa tuh pesta itu? Kalau saya ngomong ini jujur bang, walaupun saya bekas minum. Waduh. Tipe pemain. Yo. Nur. Dinas dari Nur. Kang Usup. Dinas. Kang Usup. Iya. Kang Usup. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Kang? Ya, alhamdulillah baik. Posisi di mana Kang? Saya posisi di Kalimantan Barat. Wih, Pontianak ya. Kalimantan Barat di Kabupaten Ketapang. Oh, Ya, Ketapang. salam kenal buat Ya. saudara-saudara semua yang ada di sini. Siap, Bang. Saya ngefan banget sama Bang Zuma. Ya udah, salamilah kesempatan. Ya, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Masya Allah. Siap. Dari mana? Abang ini dari mana? Dari Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang. Jawa Barat. Kalimantan. Barat. Oh, iya Bang. Masya Allah. Ketampang. Ya, Wes, mantap. Lanjut Bang, lanjut. Semangat terus. kenal buat saudara-saudara semua yang ada live di sini. Ya, maupun yang menyimak lah semuanya. Halo. Iya, Bang. Ya. Oke. Nah, gak tahu sih tuh, aku mau kalau Masih logika sih. masih leungit gitu. Untuk pertanyaan Bang Zuma, saya jawab ya. Apa itu? Bentar dulu Jopi. Kamu agamanya apa dulu Jopi? Saya Muslim juga. Oh Muslim. Coba ucapkan salam. Gini Bang. Coba ucapkan salam dulu kalau kau Muslim. Ya udah, assalamualaikum. Cuma segitu doang. Gini, saya cuma tanya. Ntar dulu belum kelar, nggak lulus. Kan saya pengen tanya. Iya, salamnya lengkap dulu. Saya pengen tanya. Jurus babinya keluar. Lama-lama saya ambil kunci dongkrak nanti nih. Kunci dongkrak buat apa? Kunci dongkrak. Lempar Iya. jidat lo. Matamu jelek anjing. Buset. Kamu kenapa nyebut makananmu di sini, bro? Mengaku Muslim, tapi ternyata memakan babi. Gimana sih kau, bro? Saya tidak makan babi. Tapi kembaran babi. Makanya saya tanya. Saya pengen tanya. Ya, tapi mulutmu itu kasar kali kau. Kebanyakan yang tidak makan babi. Macam saya. Enggak, lo jujur dulu, agamamu apa dulu? Ya, saya tanya dulu. Nyembah Yesus yang datang ke Paulus. Kok nyembah Yesus? Iya dong. Kalau mau, Emang kalau nggak nyembah Yesus, Tuhanmu siapa? kalau nyembah Yesus kenapa? Ya berarti nyembah manusia. Kok manusia? Emang Yesus bukan manusia? Bukan ya? Oh, Yesus bukan manusia dong. Dia nyembah makhluk roh, makhluk Ya, gaib. dia roh. Nah tuh. Dalam manusia itu ada roh. Iya, manusia kerasukan roh berarti. Berarti kamu kerasukan roh dong. Enggak, Paulus mengatakan dia menerima Injilnya bukan dari manusia. Saya tanya Berarti- kamu ada roh berarti tidak? dari setan. Enggak ada. Kamu tidak ada roh, ngapain kamu hidup? Oh, itu roh dari Tuhanku, itu bukan roh saya. Ya itu roh dari Tuhan. Kalau tidak ada roh dari Tuhan, nggak mungkin kamu hidup Oh, dong. kan kamu nanya, kamu punya roh enggak? Aku enggak punya roh. Saya punya roh. Nenekmu kiper. Karena roh saya itu hidup. Kalau rohnya Nenekmu Yesus dari kiper. mana? Itu bukan Rohnya rohmu. Yesus dari mana? Siapa yang ngasih roh kepada Yesus? Siapa, saya tanya kamu?
Saya nanya duluan kamu. Kan kamu tanya saya, ya udah kan saya tahu. Jadi sekarang saya tanya kamu siapa yang kasih roh. Ini orang ini kebanyakan makan anjing orang ini, makanya dia cepat emosian. Kayak si Pipo. Kamu sudah makan? Kalau si Pipo ditanya kan, Pipo, kamu sudah makan? Apa itu makan? Nah, Ya itu enggak si Pipo dong. nih. Ya enggak dong. Apa pula enggak? Kau banyak makan anjing itu, makanya kau gitu. Kurangi makan anjing, bro. Biar kau enggak cepat emosi. Enggak, saya tidak emosi. Orang biasa saja kok. Emosi kau itu. Kok emosi? Orang umumnya kamu udah kayak gini. Itu mukamu udah kayak sendal jepit. Mana kamu bisa lihat muka saya? Itu mukamu. Mana? Itu. Itu kan cuma gambar. Enggak, Itu boneka. Aku langsung lihat mukamu dari sini kok. Dari mana? Coba kamu ngomongin raut wajah saya gimana? Di pipi sebelah kananmu itu ada tai lalat sebesar koin, betul nggak? Oh, tidak ada. Sebelah kanan Tuh kan? sebelah kanan ada bekas cakaran babi. Oh, tidak ada. Ada. Tidak ada dong. Nggak percaya diri terhadap mukanya sendiri gimana dong? Oh, memang tidak ada cakar. Dan jangan juga Thailand juga tidak ada. Mana Anda nggak ada telat kan? Mulai bohong lagi nih anak. Kok bohong? Emang serius Kau tidak Martin ada? kan? Kau Martin kan? Apa Martin? Kamu? Enggak. Loh? Bukannya kamu tadi bilang Martin? Kau naik ke sini. Nama saya di situ siapa? Oh, Martin. Kau bilang Anda tadi bisa baca perkenalkan tidak? diri. Kamu bisa Kau baca bilang tidak? selamat malam, saya Martin. Apanya Kamu orang bisa ini? baca? Kamu baca tidak itu nama saya di sana? Tadi kamu naik ke sini, kamu sendiri ngaku perkenalkan, nama saya Martin. Sekarang diingkari lagi. Apa sih kau? Jangan kayak gitulah. Martin aja. Ngapain kau ngaku Peter? Halo, selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi. Jopi, kamu tahu nggak cara keluar dari TikTok? Jopi, kamu tahu nggak cara keluar dari TikTok? Nggak bisa buka. Kayaknya dia nggak tahu deh. Ini saya buka Dulu bang, biarin aja dulu bang. Ya udah. Lumayan ya. Kok Supaya belum nggak pada ngantuk. tidur saudara-saudara? Terus kalian kenapa kamu belum tidur? Yo. Patroli. Masalahnya di bibelku nggak ada dibikin di situ siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Di Al-Quran udah jelas-jelas di Al-Quran ada dikatakan di situ siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Kenapa kalian langgar itu? Kita nggak bekerja nih, cuman ngomong-ngomong aja. Malam untuk istirahat. Ya ini udah istirahat, orang istirahat pun ini. Aduh, ini mah begadang namanya, Jum. Kenapa kalian